li anfusikum. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Bila kalian melakukan kebaikan, maka sejatinya kalian itu melakukan kebaikan untuk dirimu sendiri. Wa in asatum falah. Ketika kamu itu melakukan keburukan, maka sejatinya kamu itu melakukan keburukan untuk dirimu sendiri. Loh Gus, tapi saya itu kadang berbuat baik terhadap fulan, terhadap si A, si B. Tapi kemudian si A, si B itu membalas kita itu dengan keburukan. Loh, kebaikan yang kita upayakan terhadap orang lain, ini pasti akan kembali kebaikan ke dalam diri kita, walaupun tidak pasti kembali dari orang yang kita perlakukan baik. Jadi semisal saya baik sama Danu, belum tentu yang membalas kebaikan itu pasti Danu, tapi Allah itu pasti akan membalas kebaikan yang kita lakukan itu tadi. Saya baik sama Ustadz Solmed, belum tentu nanti yang balas kebaikan Ustadz Solmed, tapi bisa jadi Allah itu melewatkan jalur yang lain. Ustadz Solmed baik dengan saya, belum tentu yang balas kebaikan Ustadz Solmed ke saya ini tadi pasti saya, belum tentu. Makanya kalau panjenengan itu melakukan kebaikan, sudahlah. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Yakinlah bahwasanya kebaikan yang kamu lakukan itu akan kembali kepada dirimu sendiri, walaupun tidak dari orang yang kamu perlakukan baik. Tapi artinya Allah pasti akan membalasnya. Itu pasti. Pasti itu. Lah, banyak orang gagal atau kecewa melakukan kebaikan itu karena memiliki ekspektasi, saya baik dengan si A, si A nanti biar balas baik dengan saya. Akhirnya si A tidak balas kebaikan, patah semangat, sudah apa, kecewa, kuciwo, wes kecewa. Oh, saya ini padahal sudah tulus, sudah baik loh Gus, tapi dia malah balas dengan keburukan. Ya udah, saya juga balas keburukan. Wah, ini yang salah. Kita dibaiki oleh saya itu pernah Ustadz, ini contoh. Saya itu penting punya prinsip. Selagi ada orang itu menghina saya atau apapun itu, ini ya untuk pembelajaran diri saya sendiri. Ceritanya seperti ini. Beberapa tahun yang lalu saya itu waktu tanggal 1 Agustus itu biasanya kan ada undangan di istana itu loh, tahlilan akbar atau apa. Nah, kemudian saya itu ketemu kiai-kiai sepuh, saya minta doa. Pada waktu itu kondisi saya dan majelis ini banyak yang hujat lah. Mungkin apa itu wes para, ya ini karena anak-anak ini kan macam-macam. Tadi istrinya Ustadz Solmed saja ketawa-ketawa tak kasih tahu kalau Harlah itu kita itu ya ada band. Dulu Marginal itu kesini, Marginal yang tatonya penuh itu loh, Jakarta, band punk itu kesini. Nah, akhirnya kan kita dihujat dan sebagainya. Kemudian saya ketemu Kiai Sepuh di istana itu bilang, Kiai doakan saya. Sudah Gus, nggak usah bingung, penting tujuannya takwa Allah, mengajak orang bertakwa kepada Allah dan mengajak diri kita bertakwa kepada Allah. Kemudian semua yang kita lakukan ini semata-mata mencari ridhonya Allah. Sudah, semuanya akan beres. Dan ternyata apa yang dikatakan kiai tersebut sejalan dengan apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man iltamisa ridho Allahi bisakhotin nas kafahullahu mu'natan nas. Barang siapa yang fokus mencari ridhonya Allah di saat orang lain itu tidak suka kepada dirinya, maka kafahullahu mu'natan nas, Allah akan mencukupkan dirinya dari bergantung dari orang lain. Hidupnya akan dicukupi oleh Allah. Bahasa elitnya apa? Untuk dekengan pusat, mendapatkan dekengan pusat. Makanya ketika orang itu bertobat, oh kamu itu masih tatonan, sholat kamu itu gimana, apa sah? Sudahlah, cari ridho Allah. Kamu itu sodakoh di video mungkin,
Penting kamu niatnya itu baik, kamu niatnya tidak ria, sudah gas saja. Wah, kamu itu gini, ngaji buat apa? Mungkin kamu dihujat ngaji sekali. Dulu itu banyak orang ngaji di sini